Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 4 ingin mengumpulkan tugas kecerdasan buatan pagi C yang berjudul CAPTCHA. Alasan kenapa kami memilih topik ini karena kami yakin CAPTCHA adalah program yang paling mudah dikenal oleh siapapun yang menjelajahi internet. Sebelum kami memulai presentasi, saya sebagai ketua kelompok memohon maaf kepada Pak dosen agar memaafkan kami karena keterlambatan pengumpulan tugas ini. Ini dikarenakan kesulitan dalam komunikasi antar anggota kelompok dan kesulitan dalam pencarian waktu untuk mengerjakan tugas ini. Di sini saya akan menjelaskan apa itu CAPTCHA dan untuk apa CAPTCHA digunakan dan bagaimana cara kerjanya. Apa itu CAPTCHA? CAPTCHA adalah singkatan dari Completely Automated Public Turing Test untuk membedakan komputer dan manusia. CAPTCHA adalah alat yang dapat Anda gunakan untuk membedakan antara pengguna nyata dan pengguna otomatis seperti bot. CAPTCHA memberikan tantangan yang sulit dilakukan komputer tetapi relatif mudah bagi manusia. Misalnya mengidentifikasi huruf atau angka yang diregangkan atau mengklik di area tertentu. Dan di sini untuk apa CAPTCHA digunakan? CAPTCHA digunakan oleh situs web apapun yang ingin membatasi penggunaan oleh bot. Penggunaan khusus meliputi menjaga akurasi polling. CAPTCHA dapat mencegah polling miring dengan memastikan bahwa setiap suara dimasukkan oleh manusia. Membatasi pendaftaran untuk layanan dapat menggunakan CAPTCHA untuk mencegah bot mengirim spam ke sistem pendaftaran untuk membuat akun palsu. Mencegah inflasi tiket. Sistem tiket dapat menggunakan CAPTCHA untuk membatasi calo membeli tiket dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Mencegah komentar palsu, CAPTCHA dapat mencegah bot dari mengirim spam ke papan pesan, formulir kontak, atau situs ulasan. Langkah ekstra yang diperlukan untuk CAPTCHA juga dapat berperan dalam mengurangi pelecehan online melalui ketidaknyamanan. Bagaimana cara kerja CAPTCHA? CAPTCHA bekerja dengan memberikan informasi kepada pengguna untuk interpretasi. CAPTCHA tradisional memberikan huruf dan angka yang terdistorsi atau tumpang tindih yang kemudian harus dikirim pengguna melalui bidang formulir. Distorsi huruf menyulitkan bot untuk menafsirkan teks dan mencegah akses sampai karakter diverifikasi. Jenis CAPTCHA ini bergantung pada kemampuan manusia untuk menggeneralisasi dan mengenali pola baru berdasarkan pengalaman masa lalu yang bervariasi. Sebaliknya, bot seringkali hanya dapat mengikuti pola yang ditetapkan atau memasukkan karakter acak. Batasan ini membuat bot tidak mungkin menebak kombinasi yang tepat dengan benar. Sejak CAPTCHA diperkenalkan, bot yang menggunakan pembelajaran mesin telah dikembangkan. Bot ini lebih mampu mengidentifikasi CAPTCHA tradisional dengan algoritma yang terlatih dalam pengenalan pola. Karena perkembangan ini, metode CAPTCHA yang lebih baru didasarkan pada pengujian yang lebih kompleks. Misalnya, reCAPTCHA mengharuskan mengklik di area tertentu dan menunggu hingga timer habis. Meskipun sebagian besar CAPTCHA digunakan untuk alasan keamanan, CAPTCHA juga berfungsi sebagai tugas patokan atau benchmark untuk teknologi kecerdasan buatan. Menurut sebuah artikel oleh Ann Bloom dan Langford, program apapun yang lulus tes yang dihasilkan oleh CAPTCHA dapat digunakan untuk memecahkan masalah AI yang sulit terpecahkan. Mereka berpendapat bahwa keuntungan menggunakan masalah artificial intelligence yang sulit sebagai sarana keamanan adalah ganda. Entah masalahnya tidak terpecahkan dan tetap pada metode yang dapat diandalkan untuk membedakan antara manusia dan komputer, atau masalah terpecahkan dan masalah artificial intelligence yang sulit tersebut diselesaikan sekaligus bersamanya. Dalam kasus CAPTCHA berbasis gambar dan teks, jika artificial intelligence mampu menyelesaikan tugas secara akurat tanpa mengeksploitasi kekurangan dalam desain CAPTCHA tertentu, maka itu akan memecahkan masalah pengembangan artificial intelligence yang mampu mengendalikan objek dalam adegan kompleks. Berikut adalah tipe-tipe CAPTCHA yang pernah kita jumpai di internet. CAPTCHA berbasis teks adalah cara asli untuk memverifikasi manusia.
CAPTCHA ini dapat menggunakan kata atau frasa yang diketahui atau kombinasi acak dari angka dan huruf. Beberapa CAPTCHA berbasis teks juga menyertakan variasi dalam penggunaan huruf besar. CAPTCHA menampilkan karakter-karakter ini dengan cara yang terasing dan membutuhkan interpretasi. Keterasingan dapat melibatkan penskalaan, rotasi, distorsi karakter. Ini juga dapat melibatkan karakter yang tumpang tindih dengan elemen grafik seperti warna, kebisingan, latar belakang, garis, busur, atau titik. Keterasingan ini memberikan perlindungan terhadap bot dengan algoritma pengenalan teks yang tidak memadai, tetapi juga sulit untuk ditafsirkan oleh manusia. CAPTCHA berbasis gambar ini dikembangkan untuk menggantikan CAPTCHA berbasis teks. CAPTCHA ini menggunakan elemen grafis yang dapat dikenali seperti foto hewan, bentuk atau pemandangan. Biasanya dalam berupa tangga atau sepeda, lampu lalu lintas yang biasa sering kita lihat. CAPTCHA berbasis gambar mengharuskan pengguna memilih gambar yang cocok dengan tema atau mengidentifikasi gambar yang tidak pas. Beberapa mekanisme CAPTCHA meminta pengguna untuk memecahkan masalah matematika sederhana seperti 3 tambah 4 atau 18 kali 3. Asumsinya adalah bahwa bot akan kesulitan mengidentifikasi pertanyaan dan menyusun tanggapan. Varian lain adalah kayak masalah fakta, meminta pengguna untuk mengetik kata yang hilang dalam sebuah kalimat atau menyelesaikan urutan beberapa istilah terkait. Jenis masalah ini dapat diakses oleh pengguna dengan gangguan penglihatan, tetapi pada saat yang sama mungkin lebih mudah untuk dipecahkan oleh bot yang buruk. Alternatif yang paling populer untuk menggantikan CAPTCHA adalah mengharuskan pengguna untuk masuk menggunakan profil sosial mereka, seperti login dengan Google, atau login dengan Facebook, atau login dengan Twitter. Detail pengguna akan diisi secara otomatis menggunakan fungsi sistem masuk tunggal. Bahasa Inggrisnya single sign-on atau disebut juga dengan SSO yang disediakan oleh situs media sosial. Ini mungkin masih mengganggu, tapi sebenarnya lebih mudah untuk diselesaikan oleh pengguna daripada bentuk CAPTCHA lainnya. Manfaat tambahannya adalah bahwa ini adalah mekanisme pendaftaran yang lebih mudah. Jenis CAPTCHA yang satu ini yang dikenal karena penggunaannya oleh Google jauh lebih mudah bagi pengguna daripada kebanyakan jenis CAPTCHA lainnya. Ini memberikan kotak centang yang mengatakan saya bukan robot, yang pada akhirnya harus dicentang oleh pengguna, dan ya itu doang. Habis itu selesai. CAPTCHA yang satu ini bekerja dengan melacak pergerakan pengguna dan mengidentifikasi apakah klik dan aktivitas pengguna lain di dalam halaman menyerupai aktivitas manusia atau robot. Jika pengujian gagal, maka reCAPTCHA akan menyediakan pilihan gambar tradisional CAPTCHA, tetapi dalam kebanyakan kasus, pengujian kotak centang itu udah cukup untuk memvalidasi pengguna. Karakteristik CAPTCHA. Berdasarkan rekomendasi dari Carnegie Mellon University, karakteristik dari penggunaan CAPTCHA harus bersifat dan antara lain adalah 1. Automated, yaitu adalah tantangan yang dilakukan harus dihasilkan secara otomatis dan dapat ditingkatkan level kesulitannya dengan mudah oleh komputer. 2. Open, yaitu database dan algoritma dari tantangan yang dilakukan harus bersifat publik. Yang ketiga, usable, yaitu tantangan harus mudah untuk diselesaikan oleh manusia dalam waktu yang wajar. Yang keempat, secure, yaitu tantangan yang dilakukan harus sulit bagi komputer untuk memecahkan algoritmanya. Lalu kelemahan CAPTCHA. Penggunaan CAPTCHA selain dapat mengamankan website dari serangan bots, juga terkadang terlalu menyulitkan untuk diselesaikan sehingga dapat menyita waktu untuk menjawab pertanyaan yang ditampilkan. Tidak jarang, para analis keamanan mengkonfirmasi bahwa serangan otomatis terhadap CAPTCHA text-based telah berhasil dilakukan sebesar 20% terhadap Google. 30-35% berhasil dilakukan terhadap Microsoft dan 35% terhadap Yahoo. Sedangkan serangan terhadap audio-based CAPTCHA miliknya Google bahkan sekitar 90% berhasil dipecahkan. Lalu ada juga CAPTCHA add video, yaitu CAPTCHA add video adalah teknik CAPTCHA dengan kategori video based, sehingga tes yang dilakukan
Untuk membedakan manusia atau komputer dilakukan dengan berbasiskan video. Semua pertanyaan yang diajukan akan ditampilkan dalam video sehingga dapat meminimalisir adanya celah untuk bots. Dalam mengimplementasinya, karakteristik dari CAPTCHA Add video adalah 1. Tampilan CAPTCHA Add video akan membutuhkan space tampilan sekitar 300 x 250 pixel. Yang kedua adalah format media yang dapat diintegrasikan, yaitu video dengan extension LV, A4V, dan MP4. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan yang secara umum bisa dikatakan mudah. Apabila terjadi kesalahan dalam menjawab, pengguna dapat melakukan lebih dari satu kali dalam menjawab dengan video yang masih sama. Di sisi pengguna, mekanisme CAPTCHA bisa berdampak negatif pada pengalaman pengguna di situs web. Salah satunya adalah mengganggu dan membuat frustasi seorang pengguna, karena kalau misalnya mau membuka situs atau mendownload sesuatu pasti ada di sini ada CAPTCHA, di situ ada CAPTCHA. Dan masalah keduanya adalah pengguna mungkin sulit untuk memahami dengan CAPTCHA yang diberikan. Salah satu contohnya adalah satu gambar lampu lalu lintas yang ukurannya di zoom, dan di situ pengguna nggak tahu bagian mana aja yang harusnya diklik karena di situ satu image yang diubah menjadi beberapa grid. Dan beberapa pengguna juga mungkin mengalami kayak rabun jauh atau rabun dekat atau bahkan buta warna, dan mereka nggak bisa baca semua angka dan tulisan yang diberikan oleh CAPTCHA tersebut. Dan masalah ketiganya adalah CAPTCHA tidak mendukung semua browser. Kalau misalnya di sini mungkin ada yang make browser Internet Explorer sebagai contoh, tidak semua CAPTCHA akan berfungsi dengan baik, atau bahkan beberapa CAPTCHA tidak akan muncul sama sekali di beberapa browser. Sejak awal internet, pengguna ingin membuat teks tidak terbaca di komputer. Orang pertama seperti itu adalah peretas. Memposting tentang topik sensitif ke forum internet yang menurut mereka dipantau secara otomatis pada kata kunci. Untuk menghindari filter seperti itu, mereka mengganti kata dengan karakter yang mirip. Salah satu pengguna komersial CAPTCHA yang paling awal adalah dalam tes Goes Back Levin. Pada tahun 2000, iDrive.com mulai melindungi halaman pendaftarannya dengan CAPTCHA dan bersiap untuk mengajukan paten pada teknik yang tampaknya baru. Pada tahun 2001, PayPal menggunakan tes semacam itu sebagai bagian dari strategi pencegahan penipuan di masa mereka meminta manusia untuk mengetik ulang teks terdistorsi yang sulit dikenali oleh program. Salah satu pendiri PayPal dan CTO Max Levin membantu mengkomersialkan penggunaan awal ini. Penerapan teknologi capture yang populer, ReCAPTCHA, diakuisi oleh Google pada tahun 2009. Selain mencegah penipuan bot sebagai penggunanya, Google menggunakan teknologi reCAPTCHA dan CAPTCHA untuk mendigitalkan arsip
The New York Times dan buku dari Google Buku di 2011. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika presentasi ini memiliki banyak kekurangan berdasarkan tampilan dan juga audio. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.